Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Babus Sadis Al-Mihnatu wan Nidhamu. Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10 disusun oleh Dewi Puspitasari dengan dosen pengampu Dr. Fatwa Arifah, MAPD. Mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10 Al-Mihnatu wan Nidhamu. Hayya nabda. Video ini akan mencakup beberapa pembahasan dari mulai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari materi pembelajaran kali ini. Berikut ini adalah indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita masuk ke proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Dewi Puspitasari, bisa kalian panggil Kak Dewi ataupun Kapita. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi hadzal waqt sanata'allam al-lughah al-arabiyyah bil mawdu' al-mihnah wa nidham. Tayyib. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Arab pada bab materi terakhir atau al-babus sadis, yaitu mengenai al-mihnah wa nidham. Ma mana al-mihnah wa nidham? Apakah adik-adik tahu? Tayyib. Jadi, al-mihnah wa nidham adalah profesi dan aturan atau peraturan. Setiap profesi pasti memiliki peraturan, baik itu sebagai siswa, sebagai guru, sebagai artis, sebagai pedagang, dan sebagai apapun itu profesinya, pasti memiliki peraturan. Pada materi Al-Mihnah wa Nidham kali ini, kita akan mempelajari tentang mufradat atau kosakata, kemudian qiraah atau cara membaca, kemudian tarkib atau struktur kalimat, dan yang terakhir adalah kitabah atau cara menulis. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke pelajaran mufradat. Unzur, wastami, wa'ayat. Perhatikan gambarnya, dengarkan mufradatnya, dan adik-adik ulangi ya pengucapannya. Al-Mufradat Al-Jadidah. Unzur, wastami, wa'id. Adik-adik perhatikan dan juga simak ya. Kemudian jika kakak bilang qari'u ba'di, berarti adik-adik ulangi apa yang kakak katakan. Yaltazimu bin nizam. Qari'u ba'di. Yaltazimu bin nizam. Artinya adalah mentaati peraturan. Yukhalifun nizam. Qari'u ba'di. Yukhalifun nizam. Artinya adalah melanggar peraturan. Al-wusulu muta'akhiran. Qari'u ba'di. Al-wusulu muta'akhiran. Artinya adalah datang terlambat. Al-ghussu fil imtihan. Qari'u ba'di. Al-ghussu fil imtihan. Artinya adalah curang dalam ujian. Nastamir. Irtida'u ziyil madrasiyyi. Qari'u ba'di. Irtida'u ziyil madrasiyyi. Artinya adalah memakai seragam sekolah. Nah, selanjutnya untuk mereview kosakata tersebut, yuk kita latihan soal mufradat. Caranya gampang banget. Adik-adik tinggal tentukan benar apabila pernyataan yang diberikan termasuk mematuhi peraturan, dan tentukan salah apabila pernyataan yang diberikan termasuk melanggar peraturan. At-tadribat 'alal mufradat. Qul sahih idza kanat al-ibarah yaltazimu bin nizam wa qul khata idza kanat yukhalifun nizam. Hayya nabda. Al-mu'amalatul hurrah bainat thalib wat thalibah. Al-ibarah sahih aw khata? Jadi apakah pernyataan tersebut termasuk mentaati peraturan atau melanggar? Na'am khata.
Karena pergaulan bebas antara siswa dan siswi tidak diperbolehkan ya adik-adik, dan itu termasuk melanggar peraturan. Nastamir, arruju'u minal madrasati qoblal mi'ad. Al-ibaru sahih au khoto? Apakah pulang sekolah sebelum waktunya termasuk mentaati peraturan? Ahsantum khoto. Nastamir, at-tullabu yajtami'una fi sahatil madrasati li'ada'i tahiyyatil alam. Para siswa berkumpul di lapangan sekolah untuk melaksanakan upacara bendera. Al-ibaru sahihah. Nastamir, at-tullabu yadkhulul fasla bintizam. Para siswa masuk kelas dengan tertib. Pernyataan tersebut termasuk mentaati peraturan ya adik-adik, berarti sahih. Nastamir, romyul kumama fi makaniha. Membuang sampah pada tempatnya. Al-ibaru sahihah. Nastamir, at-tadkhinu fil bi'atil madrasah. Merokok di lingkungan sekolah. Apakah diperbolehkan adik-adik? Na'am khoto. Mamnu'ut tadkhin fil bi'atil madrasah. Jadi dilarang ya, karena termasuk melanggar peraturan. Nastamir, al-isti'malul jawwal fil fasli. Menggunakan HP di kelas. Al-ibaru yaltazim au yukhalifun nidham? Na'am, yukhalifun nidham. Mamnu'ul isti'malul jawwal fil fasli. Mumtaz. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran qiraah. Istami wa iqra'a jayidan. Dengarkan ceritanya dan adik-adik ulangi ya membacanya dengan baik. Al-qira'ah an-nidhamu. Istami wa iqra'a jayidan. Nusyahidu tullab yadhabuna ilal madrasah. Kita menyaksikan para siswa pergi ke sekolah. Wahum yartaduna ziyal madrasiyya litullab. Dan mereka memakai seragam sekolah khusus para siswa. Wa yasaluna ilal madrasah fil mi'ad. Dan mereka sampai ke sekolah pada tepat waktu. Wat-talibats kadalik yartadina ziyal madrasiyya lit-talibats. Wa yasilna ilal madrasah fil mi'ad. Dan para siswi begitu juga, mereka memakai seragam sekolah khusus para siswi dan mereka juga sampai ke sekolah pada tepat waktu. Lil madrasah nidhamun yajibu 'ala tullab wa talibats iltizamu bih wa la yajuzu mukhalafatuhu. Bagi sekolah itu ada peraturan, wajib atas para siswa dan siswi mentaatinya dan tidak boleh melanggarnya. Masalan, an yadrusa at-talib wa taliba 'ala hasabil jadwal lid-dirasi lil madrasah. Hendaknya para siswa dan siswi belajar berdasarkan jadwal pelajaran di sekolah. An yartadi at-talib wa talibah aziyal madrasi. Hendaknya para siswa dan siswi memakai seragam sekolah. Wa bina'an 'ala dzalik fa inna talibal muta'akhir 'anid dars yu'tabaru mukhalifan lin-nizam. Berdasarkan atas hal itu, maka sesungguhnya siswa yang terlambat dari pembelajaran dianggap melanggar peraturan. Wa inna talibal ladzi la yartadi ziyal madrasi dakhala al-madrasah yu'tabaru mukhalifan lin-nizam. Dan sesungguhnya siswa yang tidak memakai seragam sekolah di dalam sekolah dianggap melanggar peraturan. Wa inna talibah allati tumarisu mu'amalatan sayyi'atan tu'tabaru mukhalifatan lin-nizam. Dan sesungguhnya siswi yang menerapkan perilaku buruk dianggap melanggar peraturan. Wa hunaka nidhamun yakunu ma'mulan bihi 'ala jami'il 'amilina fil madrasah. Dan di sana juga terdapat peraturan yang berlaku bagi setiap pekerja di sekolah. Hatta 'alal ba'i fil maqsaf wal bawwab wa khadimal madrasah. Mulai dari penjual di kantin, satpam, sampai cleaning service sekolah. Wa dzalika mislu ma yali an yuhafadhu 'ala amnil madrasah wa nadhafataha. Dan contoh aturan itu seperti berikut. Hendaknya menjaga keamanan sekolah dan kebersihannya. An yaltazimu bimawa'idil amal al-ma'mulu biha fil madrasah. Hendaknya mematuhi jam kerja yang berlaku di sekolah. An la yu'amilu ba'duhum ba'dhan mu'amalatan tukhalifu ta'alimul Islam. Hendaknya tidak memperlakukan satu sama lain dengan perlakuan yang melanggar ajaran Islam. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari teks qiraat tersebut, kita dapat menemukan beberapa mufradat-mufradat baru dan ungkapan-ungkapan baru. Seperti mawaidul amal, jam kerja, binaan ala dzalik, berdasarkan atas hal itu, muamalatun sayyi'ah, perilaku buruk. Kemudian i'tibaro yu'tabiru i'tibaron, artinya memandang.
dan yang lainnya. Selanjutnya, yuk kita latihan soal qiraah. Caranya, adik-adik jawab pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat sesuai dengan isi dan teks qiraah yang telah kita baca tadi. At-tadribat 'alal qiraah. Ajib anil as'ilah wafqa linasil qiraah. Yang pertama, hal yasilu tullab ilal madrasah fil mi'ad. Apakah adik-adik tahu jawabannya apa? Kita cari tahu ya jawabannya adik-adik. Wa yasiluna ilal madrasah fil mi'ad. Jadi jawabannya adalah yasilu tullab ilal madrasah fil mi'ad. Kemudian yang kedua, madza yajibu 'ala tullab? Apakah adik-adik tahu jawabannya apa? Kita cari tahu jawabannya. Yajibu 'ala tullab wa thalibat iltizamu bih wa la yajuzu mukhalafatuhu. Masalan, an yadrusa tullab wa thalibah ala hasabil jadwali tirasi lil madrasah wa an yartadi at-thalib wa thalibah aziyal madrasi. Nah, itu jawabannya. Kemudian yang ketiga, manil ladzi yu'tabaru mukhalafan nizamil madrasah? Apa jawabannya adik-adik? Kita cari tahu jawabannya. Fa inna thalibal mutaakhir anid dars yu'tabaru mukhalifan lin nizam. Wa inna thalib alladhi yartadi ziyal madrasi dakhala al madrasah yu'tabaru mukhalifan lin nizam. Wa inna thaliba alladhi tumarisu mu'amalatan sayyi'atan tu'tabaru mukhalifatan lin nizam. Nah, itu jawabannya adik-adik. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir. Hal thaliba allati tumarisu mu'amalatan sayyi'atan tu'tabaru mukhalifatan lin nizam? Apakah benar adik-adik? Apakah siswi yang menerapkan perilaku buruk dianggap melanggar peraturan? Kita cek jawabannya. Wa inna thaliba allati tumarisu mu'amalatan sayyi'atan tu'tabaru mukhalifatan lin nizam. Jadi benar ya adik-adik, itu dianggap melanggar peraturan. Ahsantum adik-adik. Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran tarkib atau struktur kalimat. Nah, dalam pelajaran tarkib kali ini, kita akan mempelajari tentang jumlah ismiyah kembali. Apakah adik-adik masih ingat apa itu jumlah ismiyah? Mumtaz. Jadi, jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim atau kata benda dengan pola kalimat? Ya, benar, isim dan isim. Udah pada tahu kan sebutan untuk isim yang pertama dan isim yang kedua itu apa? Ya, benar. Untuk isim yang pertama disebut mubtada atau kata yang ingin dijelaskan. Sedangkan untuk isim yang kedua disebut khobar atau penjelasan dari kata tersebut. Nah, untuk kaidah penyusunan jumlah ismiyah yang akan kita pelajari kali ini yaitu mubtada dengan dhomairul jam'u atau kata-kata ganti berbentuk jamak. Sebelumnya, pada materi bab 3 adik-adik sudah belajar kan pola jumlah ismiyah dengan mubtada berbentuk dhomairul mufrad wal musanna atau kata-kata ganti tunggal dan ganda. Nah, untuk mereview pelajaran tarkib kita sebelumnya, yuk adik-adik simak video berikut ini. Hayya nusahidul video. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Hiya taf'alu, huma taf'alani, hum la yaf'alna. Anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Anti taf'alina, antuma taf'alani, antuma taf'alna. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Selanjutnya, adik-adik perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. At-tarkib al-jumlatul ismiyah. Al-mubtada dengan dhomairul jam'u dan khobarnya berbentuk fi'lul mudhari'. Al-misal untuk yang muzakkar, hum yadhhabuna ilal madrasah. Dan untuk yang muannas, hunna yadhhabna ilal madrasah. Dan untuk contoh dhamir yang lain, antum tadhhabuna ilal madrasah. Dan untuk yang muannas, antunna tadhhabna ilal madrasah.
Adik-adik bisa lihat di sini untuk yang muzakkar dan yang muannas itu bentuknya berbeda. Karena mubtadanya berbentuk jamak, maka khobarnya pun mengikuti. Karena mubtada dan khobar itu harus sama bilangannya dan jenisnya. Dan di sini adik-adik juga bisa lihat untuk yang muzakkar dan yang muannas, huruf tambahan di awal katanya sama-sama berupa ya untuk dhamir hum dan hunna, dan berupa ta untuk dhamir antum dan antuna. Sedangkan untuk huruf tambahan di akhir katanya sama-sama berupa wawu dan nun untuk dhamir hum dan antum, dan berupa nun saja untuk dhamir hunna dan antuna. Dan untuk dhamir nahnu hanya memiliki tambahan huruf di awal katanya saja, yaitu berupa nun, baik muzakkar maupun muannas. Nah, untuk mereview pelajaran takib kita kali ini, yuk latihan soal. Caranya gampang banget. Adik-adik tinggal mengisi dhamir-dhamir yang sesuai pada kolom-kolom kosong yang ada. At-tadribat alat tarkib imla'il farog. Nah, adik-adik, ayo kita lengkapi dhamir yang kosong pada tabel berikut ini. Untuk yang pertama, semua tabel kosong hanya ada di dhamir hunna, yaitu yukhalifna. Nah, berarti ini asal katanya apa adik-adik? Naam, yukhalifu. Berarti untuk yang dhamir nahnu jawabannya adalah naam, nukhalifu. Dan untuk dhamir antum, berarti jawabannya apa adik-adik? Naam, tukhalifuna. Kemudian untuk dhamir antunna, ahsantum, tukhalifna. Dan yang terakhir untuk dhamir hum, naam, yukhalifuna. Kemudian di sini ada nusolli, tusalluna, tusallina. Berarti untuk dhamir hunna yang benar jawabannya apa adik-adik? Naam, yusollina. Dan untuk dhamir hum yang benar adalah jawabannya naam, yusolluna. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran yang terakhir, yaitu kitabah. Nah, untuk melatih kemampuan menulis adik-adik pada materi Al-Mihna wa Nidham ini, yuk kita latihan soal kembali. Caranya yang pertama, adik-adik membuat kalimat atau melengkapi kalimat dengan dhamir yang sesuai seperti contoh kalimat yang sudah ada. At-tadribat alal kitabah kamil hasbat dhamair kama fil misal. Al-misal, nahnu nahfadu durusana fil maktabah. Nah, untuk dhamir hiya gimana adik-adik? Naam, hiya tahfadu durusaha fil maktabah. Kemudian untuk dhamir hum, bagaimana kalimatnya adik-adik? Ahsantum, hum yahfaduna durusahum fil maktabah. Kemudian untuk dhamir huwa, apa jawabannya adik-adik? Naam, huwa yahfadu durusahu fil maktabah. Dan yang terakhir, dhamir antum, kalimatnya bagaimana adik-adik? Ahsantum, antum tahfaduna durusakum fil maktabah. Mumtaz. Nah, lanjut ke soal yang terakhir. Caranya gampang banget, adik-adik tinggal mengisi atau melengkapi kalimat yang rumpang atau kosong dengan kata yang tepat yang telah disediakan. Imla'il farok bi kalimah munasibah. Nah, adik-adik lengkapi kalimat yang rumpang ini dengan kata yang sudah disediakan. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama, nadkhulul madrasah wa nahnu nartadi. Apa jawabannya adik-adik? Kami masuk sekolah dan kami memakai apa adik-adik? Ahsantum, azil madrasi, yaitu seragam sekolah. Kemudian yang kedua, romyul kumama alal ardi titik-titik an-nidham. Membuang sampah di atas tanah titik-titik peraturan. Termasuk apa adik-adik? Naam, yukhalifun nidham, melanggar peraturan. Kemudian yang ketiga, titik-titik fil maktabah minas sa'ati saminah sobahan ila sa'ati rabi'ah ba'da zuhri. Titik-titik di perpustakaan dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 setelah zuhur. Itu apa jawabannya adik-adik? Naam, mau'idul amal atau jam kerja. Nastamir, hatullabul mutaakhiruna anid dars titik-titik mukhalifina lin nizam. Para siswa yang terlambat dari pembelajaran titik-titik melanggar peraturan. Jadi apa yang benar jawabannya adik-adik? Naam, yuk tabar, dianggap melanggar peraturan. Dan untuk soal yang terakhir, ala kulli amilin an titik-titik bimawa indil amal. Bagi setiap pekerja hendaknya titik-titik jam kerja.
Berarti yang tepat jawabannya apa adik-adik? Naam, yaltazimu, mematuhi jam kerja. Ahsantum adik-adik. Nah, sejauh ini apakah ada yang bertanya tentang materi kita kali ini? Jadi, al-mihnah wan nizam adalah segala jenis profesi dan aturan-aturan yang berlaku pada profesi tersebut. Dan jangan lupa, kita juga harus mematuhi peraturan tersebut dan menjauhi larangannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, mari kita cukupkan pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan materi kita kali ini, adik-adik lebih bisa memahami bahwa setiap apapun itu profesi yang kita sandang atau ada pada diri kita, harus kita atuhi peraturannya. Nah, untuk menguji kemampuan adik-adik pada materi kita kali ini, ada baiknya adik-adik mengerjakan challenge quiz berikut ini. Nah, setelah mempelajari materi al-mihnah wan nizam, yuk asah kemampuan adik-adik dengan mengikuti game quizzes pada link berikut ini. Link ini kakak cantumkan pada deskripsi. Adik-adik hanya tinggal mengklik tautannya saja dan langsung mengerjakan quiz tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan belajar bahasa Arab ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.